Welcome Slebor Troops, Dimas Lebor was here. Slebor Troops, di video kali ini gue bakal membahas 7 kartu yang berdasarkan riset gue ya, ini cukup kepake dari seri Mara Bahaya Salju. Dan riset ini gue lakukan berdasarkan forum Jepang dan juga gue lihat mentranslasi sendirilah dari bahasa Jepang yang gue temukan dari semua kartu yang ada di Mara Bahaya Salju. Dan menurut gue 7 ini cukup kepake dan bisa gue sarankan ke kalian untuk kalian gunakan jika kalian nanti brewek Mara Bahaya Salju dan mungkin butuh kartu baru untuk deck kalian. Sebelum kita masuk ke kartu-kartunya, pastikan kalian subscribe ke Dimas Lebor dan juga like video ini supaya kalian bisa mendapatkan konten seperti ini di kemudian hari ya, hanya dari Dimas Lebor. Kalau udah, yuk kita lihat listnya 7 kartu yang menurut pengamatan gue berguna dari seri Mara Bahaya Salju. Let's go! Oke, Slebor Troops, kartu yang pertama yang gue temukan berguna itu bisa ngebikin decknya sendiri adalah Chien-Pao yang EX ya. Dan kenapa berguna? Jadi ability-nya itu hawa dingin menggigil tuh cocok banget dengan move-nya sendiri. Berarti kita lihat move-nya dulu ya. Move Hellblade ini bisa ngabisin Pokemon lawan nih. Sekali giliran langsung bisa sebenarnya. Termasuk EX. Dengan strategi yang tepat tentunya. Nah, Hellblade ini bisa buang sesukanya energi water yang ada di Chien-Pao. Lalu serangan ini akan bertambah sejumlah 60 dikali setiap kartu energi yang kita buang. Jadi misalkan kita buang 2 energi berarti damage-nya 120. Kalau kita buang 4 energi berarti damage-nya 240. Kita kali aja terus, kalau kita buang 5 berapa, kalau kita buang 6 berapa. Jadi bakal gede banget ini damage-nya gitu. Tergantung kartu energi yang kita buang dari si Pokemon ini ya. Nah, ability-nya adalah hawa dingin menggigil. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Jika Pokemon ini ada di arena bertarung, pilih paling banyak 2 lembar energi dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Jadi Chien-Pao ini butuh energi water terus-terusan ya, karena akan terus dibuang gitu ya. Nah, dengan ability-nya dia bisa ngambil 2 lembar energi water dari deck. Supaya kenapa? Supaya lebih cepet ngebuild-nya gitu. Ngebuild si Hellblade supaya makin sakit gitu ya. Jadi ability dan move-nya ini sangat pas gitu, sangat cocok gitu dalam satu kartu yang sama loh. Lalu partnernya siapa yang cocok dengan Chien-Pao? Origin Palkia V-Star ini bisa jadi partner yang cocok untuk Chien-Pao, bisa ada dalam deck yang sama ya. Karena ability dari Origin Palkia V-Star ya, V-Star powernya itu kepake juga. Jadi Star Portal ini digunakan pada giliran sendiri, pilih paling banyak 3 lembar energi water dari trash, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon water sendiri. Jadi Chien-Pao kan ngebuang ngebuang energinya ya ke trash. Nah, si Palkia nih, ini bisa dipakai di tengah-tengah permainan kayaknya ketika kartu energi udah mulai rada-rada tipis ya. Nah, si Palkia V-Star ini bisa ngambil 3 kartu energinya dari trash, lalu dikasih bisa ke Chien-Pao gitu. Utamanya sih ke Chien-Pao ya. Jadi dapat 3. Bisa dikombo dengan Origin Palkia V-Star ya. Lalu ada satu lagi partnernya yang gue temukan dalam satu seri yang sama. Chien-Pao ini juga cocok dengan Baxcalibur yang juga bakal rilis di Mara Bahaya Salju ya. Jadi ability-nya Baxcalibur ini suhu rendah ekstrim, dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri. Lalu pilih 1 lembar energi water dari kartu pegangan sendiri, lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Jadi ability-nya si Baxcalibur ini bisa nge-build up energi buat si Chien-Pao. Jadi Chien-Pao tuh mendapatkan energi terus-terusan lah gitu istilahnya untuk Hellblade-nya. Jadi itu kartu Chien-Pao EX bisa kalian build decknya water ya. Jadi bisa kalian build sedemikian rupa. Energi kayaknya menurut gua butuh 11 lah kayaknya, 11 energi kayaknya. Bisa nih. Damage-nya bisa bisa EX lawan juga langsung dibabat gitu. Karena kalau kita naruh 5-6 energi serem banget kan. 60 kali 5, 60 kali 6 serem banget kan. Jadi itu Chien-Pao bagi gue cukup kepake. Itu Chien-Pao. Kartu kedua apa ya? Kartu kedua adalah Grusha, tentu aja. Jadi kartu Grusha ini sebenarnya bisa untuk deck manapun, bisa kalian sesuaikan lah. Efek dari kartu Grusha adalah ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5 lembar. Jadi kalau kartu di tangan kalian itu ada satu gitu di tangan kalian. Nah, nanti kalian ngambil sampai 5, berarti kalian ngambil 4 gitu ya. Tambahannya lagi, kalau Pokemon di arena kalian itu semuanya termasuk di cadangan nggak punya energi, maka yang diambil jadi 7. Jadi sampai 7 gitu. Jadi ini cukup kepake misalkan kartu kita kurang oke di tangan atau terlalu sedikit di tangan gitu ya. Grusha ini bisa kepake. Dan ini bisa di semua deck, tinggal kalian sesuaikan aja. Jadi bukan ngambil 5 ya, tapi sampai 5 di tangan kita. Misalkan tangan kita ada 3, ya kita ngambilnya 2 berarti jadi 5 gitu kan. Di tangan kita emang gak ada apa-apa. Nah baru tuh ngambilnya 5 gitu. Dan selebihnya disesuaikan. Oke?
Nah, kartu yang ketiga apa ya? Ketiga ini ada Slaking, dan pas gue baca-baca ability-nya kok menarik ya gitu. Kok seru juga gitu kayaknya nih Pokemon gitu ya. Jadi move-nya itu berdamage-nya gede banget, 240 damage-nya. Itu gede banget 240. Tapi efeknya setelah menggunakan move itu yang damage-nya 240, Slaking bakal langsung sleep, bakal langsung tidur. Ability-nya bikin nyusahin. Jadi dia harus flip 2 koin, ini ability-nya ya. Dia harus flip 2 koin. Kalau dua-duanya kepala baru dia bisa bangun. Kalau salah satu aja ekor, maka Slaking masih akan tidur. Damage-nya 240 gede banget, tapi kalau dia tidur terus, gimana cara move-nya? Nah, gue udah menemukan beberapa pasangannya ya, yang cocok untuk Slaking. Nah, jadi Slaking ini punya partner yang cocok adalah kartu yang bisa bikin anti-sleep. Karakuri Arm dan juga Energy Therapy ini pilihan yang sangat cocok. Karakuri Arm ini bisa kalian dapatkan dari Phantom Kegelapan. Ini efeknya bisa kalian baca. Pokemon yang mengenakan kartu ini dapat menggunakan serangan meskipun dalam kondisi tidur atau lumpuh. Jadi damage yang 240 ini bisa terus-terusan dipakai sama si Slaking kalau ada Karakuri Arm ya. Nah, kalau Energy Therapy ini nantinya bisa menyembuhkan kondisi sleep dari Slaking, dan nantinya dia nggak bakal sleep lagi. Energy Therapy ini ada di seri Letusan Tanah. Dan ini termasuk yang kepake kalau menurut gue di Letusan Tanah, videonya besok, oke? Ditunggu. Nah, dengan Energy Therapy yang bikin Slaking gak bisa sleep lagi, dan Karakuri Arm yang bikin Slaking bisa tetap move meskipun dia lagi tidur, 240 damage ini gede banget. Dan si Slaking ini bisa jadi opsi utama, damager utama. Gue bakal suka banget sama Slaking ini. Gue mungkin bakal ngincer buat main nih kayaknya Slaking ini. Oke, itu untuk kartu yang ketiga ya. Nah, sekarang kita ke kartu yang berguna keempat. Di keempat ada Kyle Hyper. Ini juga kepake buat deck universal. Bisa kalian disesuaikan dengan deck kalian, karena efeknya adalah pilih paling banyak total 3 lembar Pokemon dan energi. Dasar ya, dari trash sendiri. Perlihatkan ke lawan lalu kocok kembali ke deck. Jadi Kyle Hyper ini punya fungsi sebagai kartu yang bisa ngambil kartu Pokemon dan juga kartu energi yang udah kebuang di trash ke tangan kita lagi. Ke deck sih lebih tepatnya sih, tapi nanti bisa ke tangan kita lagi gitu. Jadi modelan kartu-kartu yang bisa ngambil kartu dari trash itu emang sangat kepake, dan Kyle Hyper ini cukup universal, bisa kalian pakai, bisa kalian sesuaikan di deck kalian. Bahkan kalau kalian udah punya deck sekarang, kalian tambahin Kyle Hyper bisa, dan bagus malah. Bisa buat ngambil dari trash soalnya kan. Sekarang kita ke kartu yang kelima. Kartu kelima adalah Reversal Energy. Ini munculnya di Marabaya Salju ya. Jadi ini adalah energi spesial, dimana kalau kita pakai di Pokemon kita, awal itu dianggap satu energi. Ya, satu energi netral kalau nggak salah. Nah, jadinya nantinya dia akan berevolusi jadi 3 energi apapun, elemen apapun, kalau kartu poin kita lebih banyak dari lawan, dan kartu ini dipasang di Pokemon evolusi. Ingat ya, evolusi tanpa peraturan atau rule box kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah peraturan namanya. Nah, jadi secara otomatis kartu ini bisa ngasih 3 energi ke satu Pokemon. Pokemonnya itu harus yang tanpa peraturan, dan juga kartu poin kita harus lebih banyak dibandingkan lawan, yang berarti kita dalam kondisi kalah ya, atau lawan udah hampir menang lah. Intinya kalau kayak kartu poin kita 6, kartu poin lawan 5, efek ini langsung kepake. Tapi kartu yang tanpa peraturan atau kartu dengan peraturan itu yang seperti apa sih? Bakal gue jelasin juga. Nah, ini adalah jenis kartu yang peraturan atau rule box kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kartu yang tipe Pokemon V, Pokemon V Max, GX, Prisma, Tag Team EX juga harusnya. Tag Team GX, Pokemon EX, terus Mega Evolution sama kartu Pokemon Break itu masuknya kategori peraturan. Jadi mereka ini kartu-kartu V, VMAX, EX dan lain-lain itu tidak bisa mendapatkan efek dari Reversal Energy. Jadi harus kartu evolusi yang biasa. Dan gue sudah menemukan partner yang sangat cocok untuk Reversal Energy. Hook Trio ini bagi gue cocok banget buat Reversal Energy, karena Hook Trio ini kalau kita main Hook Trio hampir pasti kartu poin kita itu kalah dari lawan. Pasti banyakkan kartu poin kita dibanding kartu poinnya lawan ya. Jadi lawan tuh udah banyak ngambil gitu kalau main Hook Trio. Otomatis efek dari Reversal Energy itu bakal langsung kepake di Hook Trio. Hook Trio itu Pokemon evolusi. Terus dia bukan yang rule box, bukan Pokemon peraturan. Jadi bisa kepake buat move-nya terowongan galian laut. Terowongan galian laut ini serem banget. Jadi kalau kita lempar koin 3 kali, setiap koinnya itu jatuh di kepala, di kepala, maka lawan akan ngebuang 3 kartu dari atas decknya. Bayangin kalau misalkan 3-3-nya kepala, maka lawan ngebuang 9 kartu dari decknya. Dan kalau deck lawan habis, maka dia akan kalah. Jadi ini lumayan sadis. Jadi ini emang Hook Trio itu deck yang cukup unik gitu ya. Dan Reversal Energy ini menurut gue cocok untuk deck Hook Trio. Bisa kalian coba kalau kalian udah main Hook Trio ya. Hook Trio itu sadis lah kalau kata gue. Kalahnya
gara-gara decknya habis soalnya. Oke, itu untuk reversal energy. Yang berikutnya yang ke-6 kalau nggak salah ya. Ada Swakabili EX. Swakabili EX juga ini cukup fleksibel, cukup bisa dimasukin ke deck yang menyesuaikan ya. Karena ability-nya bisa digunakan di awal kalau ingin memperkuat kartu di tangan. Jadi ability-nya itu ambil ulang penuh laga ya. Jadi di giliran pertama sendiri, ingat ya, giliran pertama kita sendiri gitu, buang semua kartu pegangan yang ada di tangan ya. Kartu kita ke trash. Lalu kita bisa ngambil 6 kartu dari atas deck. Jadi di move pertama kita bakal langsung dapat 6 kartu dari atas deck. Ini berguna buat kalau kita membutuhkan kartu-kartu yang lebih cepat untuk didapatkan lah gitu istilahnya. Nah, move-nya ini juga menarik bagi gue, cukup berimbang lah. Kalau kartu di tangan kita itu ada energi, bisa diambil lagi dengan move membulatkan tekad. Jadi pilih paling banyak 2 lembar energi dasar dari trash sendiri, lalu kenakan pada satu Pokemon cadangan. Sekali lagi, kartu yang efeknya bisa ngambil kartu terutama energi dari trash itu cukup berguna ya. Terutama ini bisa langsung dipindahin ke Pokemon cadangan. Jadi abis kita ngambil dari trash, langsung dipindahin ke Pokemon cadangan kita. Selain Swakabili tentu. Swakabili kan pasti di arena bertarung ya. Jadi Swakabili ini lumayan fleksibel, bisa kalian sesuaikan dengan deck kalian, terutama yang membutuhkan ability-nya atau yang bisa ngambil energi dari trash. Meskipun damage-nya cuma 20, tapi dengan HP 160 harusnya dia lebih sustain, terutama di awal move ya, karena ini tipe basic si Swakabili. Oke, itu kartu Pokemon yang ke-6. Sekarang kita ke-7. Ada siapa di ke-7? Di ke-7 yang menurut gue berguna dari Marabaya Salju adalah Wo-Chien yang EX. Jadi Wo-Chien EX ini nggak tahu kenapa di web Indonesia belum ada gambar kartu Indonesianya ya. Yang lainnya ada, tiga-tiganya ada, tapi Wo-Chien tuh di skip gitu. Jadi gue pakai yang Jepang. Tapi di sini udah gue jelasin move-nya. Jadi move yang pertama, yang paling atas tuh, itu bisa menyerang Pokemon cadangan lawan, damage-nya 60 dikali jumlah kartu poin yang sudah diambil lawan. Jadi misalkan lawan udah ngambil 4 kartu poin, maka damage-nya adalah 240 Slapper Troops. Nah, move keduanya ini juga bagi gue yang cukup penting. Damage-nya tuh tinggi, yaitu 220. Tapi rata-rata sih pasti di mainannya di move pertama. Move pertama tuh yang 60 damage itu dikali jumlah dari kartu poin yang udah diambil oleh lawan ya. Nah, ini harus ada partnernya. Wo-Chien tuh nggak bisa sendiri, sulit kalau dia sendiri. Apa partnernya? Fortress EX gue temukan ternyata sangat cocok. Jadi Fortress EX itu punya ability meledakkan dirinya. Jadi dia langsung KO tuh ability-nya. Dan ketika dia KO dengan ability ini, ketika si Fortress KO dengan ability ini, kita bisa ambil 5 energi dari deck kita, 5 energi grace ya dari deck kita. Ketika Fortress EX itu KO, otomatis lawan mengambil 2 kartu poin. Jadi udah ada tambahan minus 2 lah. Jadinya udah 120 move-nya si Wo-Chien yang tadi gitu kan. Belum lagi kalau emang lawan udah ngambil kartu poin dari sebelumnya, dari di luar efeknya Fortress gitu. Jadi mungkin lebih banyak lagi dan otomatis damage-nya Wo-Chien akan lebih tinggi ya. Itu untuk Fortress ya. Fortress EX nih cocok juga, cuman rada-rada deg-degan sih ini mainnya. Soalnya lawan pasti kartu poinnya udah mulai agak-agak tipis gitu kan ya. Jadi dia udah hampir menang, tapi kita gimana nih comeback-nya nih supaya pas nih dengan strategi yang tepat. Wo-Chien ini bisa jadi damager juga. Ada satu lagi partnernya atau kartu tambahannya lah yang cocok buat Wo-Chien, yaitu adalah kartu yang bisa ngebuff HP. Ada beberapa kartu yang bisa ngebuff HP ya. Jadi di Jimat Keberanian, ini Jimat Keberanian rilisnya di Letusan Tanah. Jadi Jimat Keberanian itu memberikan HP bertambah sejumlah 50 ke Pokemon basic yang dipakai ini. Jadi Wo-Chien bakal HP-nya bakal jadi 280 dan itu gede ya. Kriketun juga bisa. Jadi Kriketun itu punya ability melodi bergejolak. Selama Pokemon ini ada di arena, HP maksimal semua Pokemon Grass selain Kriketun di arena sendiri masing-masing bertambah sejumlah 40. Efek ini tidak berlaku kelipatan. Nah, berarti jadi 270 si Wo-Chien gitu. Jadi dia tebel banget dan kita bisa build terus dengan move pertamanya yang mengandalkan jumlah kartu poin yang sudah diambil oleh lawan. Jadi itu dia 7 kartu yang menurut gue kepake di seri Marabaya Salju. Jadi ada Wo-Chien, lalu ada Swakabili, ada Reversal Energy, lalu ada juga Kyle Hyper ya, lalu ada juga Slaking, ini cukup menarik. Slaking, lalu ada Grusha juga fleksibel, dan ada Chien-Pao. Oke, Slapper Troops, jadi itu dia 7 kartu yang menurut gue bakal kepake di Marabaya Salju. Kalau mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang lain juga dan kartu lain itu menarik, boleh kalian tulis di kolom komentar karena pasti gue ada yang terlewat dari riset gue ini. Jadi itu dia
Besok kita bakal ada video serupa tapi letusan tanah. Kartu apa aja yang kepakai di letusan tanah. Oke sahabat Robs, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video besok. Bye-bye.